Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Ririn Taryanti asal Subang yang menanyakan, pada setiap waktu ada sekumpulan produsen ataupun media massa ataupun lainnya melakukan perlombaan berhadiah untuk mendatangkan pelanggan sebanyak mungkin. Saya mohon diterangkan hukum ikut serta di dalamnya. Kalau bisa disertai dengan fatwanya, seperti itu. Ya, seseorang itu berupaya agar usahanya banyak diminati, ya kan? Betul. Ada promo. Promo plus misalnya iming-iming apa hadiah atau apa, ya kan? Itu boleh, ya kan? Asal tidak menggunakan cara-cara yang tidak halal, misalnya berdusta, ya kan? Atau menawarkan barang yang haram. Kalau barang yang halal, caranya adalah wajar, itu boleh. Boleh ya, ikut serta ya. Itu uruf ya, kebiasaan bisnis juga seperti itu. Ya, promo ya. Ya promo, bahkan promonya ada yang langsung, ada yang melalui digital, ya kan, dan macam-macam, ada yang melalui agen promo, ya kan. Nah, itu boleh. Yang penting dalam promo itu tidak ada kedustaan dan manipulasi. Itu dari sisi bagaimana ikut. Ya, kalau tertarik boleh saja, asal tentu pastikan yang menjualnya itu pemiliknya atau bukan. Ya, pemiliknya dia, ya kan. Lalu yang barang yang dijualnya itu barang yang legal, halal, ya itu saja. Jadi boleh kita ikut ya dalam apa perlombaan tersebut. Promo atau perlombaan kan? Boleh ikutnya. Mungkin ada pertanyaan yang menggelitik, itu apakah itu kan kayak judi gitu kan? Iya mungkin. Ya, mungkin kalau mau dilanjutkan pertanyaannya ke situ. Ya, judi atau tidak, para ulama tentu saja memosisikan, ya kan? Janji dengan judi itu beda. Itu saja, promo itu kan janji itu. Ya. Janji. Kalau beli sekian dapat sekian, kalau dapat sekian dapat sekian ya. Asal janjinya itu memang ditepati dan tidak ada unsur manipulasi, itu boleh janji itu kan. Tapi kalau judi itu kita mengalokasikan, misalnya ini ada 10 atau 100 orang, ya kan. Lalu semuanya mengalokasikan dana, taruhlah 1 juta. Hasilnya nanti antara dua kemungkinan, itulah spekulasi. Bisa dapat, bisa tidak dapat. Itulah yang namanya judi. Jadi tidak ada kepastian yang jelas. Tidak ada kepastian. Tapi kalau tidak ada spekulasi, karena orang-orang yang ikut itu ya dan bosnya yang akan menyediakan hadiah. Jadi ada pihak ketiga. Nah, itu boleh ya, karena tidak spekulatif di antara para peserta. Nah, kalau ya untuk hadiahnya itu diambil dari uang pendaftaran itu, ya disitulah ada spekulasi, sebab bayar, ya kan, nanti ujungnya bisa untung bisa buntung, ya kan. Nah, tapi kalau ada pihak ketiga, ya perusahaan atau sponsor, ya udah semua ikut, ya nanti yang dapat bonus, yang tidak dapat ya hanya dapat modalnya saja, kan tidak ada spekulasi di situ. Ya, itu tergantung apakah ada gambling itu kan, untung-untungan atau tidak. Kalau tidak ada gambling boleh gitu ya. Allah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Amiruddin asal Kuningan yang menanyakan, menurut fatwa fikih, jika seorang wanita masuk Islam dan suaminya masih kafir, pernikahan mereka akan menjadi batal. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah putrinya Zainab masuk Islam tidak melarangnya untuk tinggal bersama suaminya yang kafir? Ya, ini memang kasus sejak masa itu juga, ya kan. Putri Rasul SAW ketika Fathu Makkah, ya, suaminya tidak serta-merta langsung masuk Islam, kan. Tapi karena Mekah sudah dituduhkan, suami-suaminya ada yang melarikan diri,
ya Sofwan bin Umayyah dan yang lainnya itu. Tentu saja istrinya ditinggal kan di Makkah atau di Madinah. Nah, sejak tidak mau masuk Islam, apakah lari atau tidak lari, sejak itu firaq, ya kan? Berarti kan kehalalan suami istri ya putus. Nah, itu kan. Tapi yang kasus Sofwan ini beberapa waktu kemudian ya balik ya ke Mekah, ya mungkin ada rasa kangen ya ke istri, lalu ya ditawarkan untuk masuk Islam. Ya kemudian ya dia masuk Islam. Nah sejak itulah kembali dengan akad jadid, akad baru ya kan. Nah itu jadi dengan pisahnya beda agama memang membuat akad nikahnya itu putus ya. Apakah langsung putus ya kalau si suaminya itu tidak berniat untuk masuk Islam, tapi ketika ditawarkan ya beberapa waktu ya, apakah seminggu, sebulan, setahun ya, maka ya kembali kepada akad atau dhimmah zaujiyah, hubungan suami istri ya kan begitu. Kalau tidak, sejak menolak untuk masuk Islam, sejak itulah firaq. Oh iya, begitu ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Doni Harun asal Bandung yang menanyakan, apa efek mengadu domba dan adakah cara untuk mengobati kebejatan moral ini? Dan apakah ada pengadu dombaan yang halal? Istilahnya saja adu domba itu ya tidak masuk dalam budaya yang baik. Jangan adu domba dong, itu kan. Walaupun itu tidak mesti domba yang diadu. Maknanya kan artinya dua pihak membuat dua pihak yang asalnya baik-baik saja menjadi berantakan, musuhan, tidak rukun. Itu kan adu domba. Sampai memang adu fisik tidak mesti ya kan. Ya hubungan silaturahim antara dua seorang muslim itu putus gara-gara diojok-ojok oleh seseorang, diprovokasi, difitnah, itu adu domba. Adu domba. Itu adu domba itu saja haram. Jadi nggak ada yang halal adu domba. Adu domba dalam makna yang majazi itu haram. Kalau adu domba dalam makna yang hakiki ya kan, tergantung keperluannya. Ada adu domba yang untuk keperluan pesta atau apa kan begitu ya, dengan tentu saja ketentuan-ketentuan yang tidak memudorotkan ya pihak yang punya domba ya kan. Ya udah ini mah cuma kesenangan saja ya kan. Karena misalnya dalam kesempatan 17 Agustus lah atau apa ya kan, nah, ada adu domba ya waktunya ya sekian ya, nanti mana domba yang sudah kelihatannya payah ya udah ya kan, tidak harus sampai mati, tidak harus sampai dombanya sakit. Nah, karena kalau sudah menyakiti walaupun binatang ya tidak boleh kan. Nah, itu tergantung bentuknya seperti apa. Adu domba dalam arti yang hakiki ya kan. Tapi kalau adu domba dalam arti yang majazi tadi merusak silaturahim, itu jelas haram. Ya, betul. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Pareka Harisman asal Garut yang menanyakan, sebagian orang memiliki kekuatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik, tetapi selalu ada kejadian tak terduga yang mencegah mereka mencapai tujuannya. Apa alasannya? Iya, tidak semua rencana itu terlaksana, ya kan. Ada yang terlaksana tapi kurang, ya maksimum, kurang optimum, ya kan. Atau hanya setengahnya saja dari target, kan begitu. Itulah bukti bahwa manusia itu dhaif, membuat perencanaan saja tidak mampu membuat perencanaan yang sempurna, ya kan. Apalagi
menghubungkan antara apa yang direncanakan dengan realisasi. Realisasi ya. Itu lebih tidak mampu lagi kan. Itu penting. Jadi menyadari keterbatasan dan hanya punya kelemahan manusia, kelemahan itu penting. Ya kan ada istilah manusia hanya rencana, Tuhan yang menentukan, ya kan begitu kan. Jadi mengapanya itu karena memang kodrat manusia itu yang ya lemah, ya. Dan kodrat yang lemah ini harus disadari lalu diatasi. Mengatasinya bagaimana? Iya kan? Minta bantuan kepada pihak yang bisa membantu. Istilah tolong menolong itu menjadi penting. Ya kan, tolong menolong menjadi penting. Ya. Doa itu menjadi penting. Jadi antara tolong menolong dan doa itu dipadukan untuk mengatasi ketidakmampuan ya kita dalam membuat perencanaan dan merealisasikan perencanaan. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Enda Hermawati asal Cikarang yang menanyakan, apakah manusia di hari kiamat nanti akan dikumpulkan dan dipertemukan dengan orang-orang yang dia cintai waktu di dunia? Ya, betul bahwa hari kiamat itu disebut hari pembalasan kan. Disebut hari al-mahsyar, hari perkumpulan. Jadi semua makhluk itu manusia dari sejak awal Adam sampai akhir itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hikmahnya dikumpulkan? Untuk mendapatkan imbalan yang adil atas perbuatannya selama di dunia. Karena perbuatan orang selama di dunia ini tidak semuanya telah dibalas. Ya, para penjahat tidak semuanya sudah dihukum kan. Bahkan banyak penjahat itu ya ngakalin hukuman ya yang mestinya dihukum dia malah tidak dihukum kan, banyak itu. Justru yang orang-orang soleh berjasa ya dia itu berjasa justru dihukum. Itu dunia ya kan. Maka untuk menegakkan keadilan dan merealisasikan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu manusia ya dihidupkan kembali, dikumpulkan. Lalu satu sama lain, bahkan bukan hanya antar manusia, dengan makhluk yang lain saja saling menyelesaikan perhitungan itu kan. Kalau ada tadi adu domba, domba yang memang diadu secara fisik begitu, secara tidak baik ya kan, itu pun nanti dombanya ya diberikan kesempatan untuk membalas. Makanya yaumul jaza, hari pembalasan, termasuk balasan dari makhluk lain yang kita sakiti, balasan dari sesama manusia yang kita zolimi, begitu, sehingga menjadi bebas gitu kan. Ya hitungannya ya terpulang pada Allah Subhanahu wa taala ya kan itu. Jadi makanya itu yaumul hisab, semua dihitung, wa yaumul jaza, semuanya ada balasannya begitu kan. Itu jadi betul nanti akan dikumpulkan ya bersama orang yang kita cintai. Bahkan di antara orang-orang yang soleh itu ketemu begitu kan. Antara satu keluarga juga ketemu apabila di dunianya ini bersama-sama dalam iman dan Islam. Begitu betul. Penting. Jadi iman Islam ini tidak hanya di dunia saja. Mengumpulkan kita selama di dunia, tapi kita juga akan dipertemukan lagi di akhirat nanti. Allah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Jaza asal Bekasi yang menanyakan, apakah di hari kiamat nanti tetangga miskin akan meminta pertanggungjawaban tetangga kayanya dan berkata, Tuhanku, tanyakan kepadanya mengapa dia menutup pintu rumahnya kepadaku dan mencegah kebaikannya dariku. Ya, tadi disinggung bahwa setiap kezaliman itu kan ada hisabannya. Nanti ya, di dunia kalau tidak sempat di dunia, ya, bahkan di dunia ini kalau kezaliman itu paling cepat ya untuk menghadirkan balasan.
Jadi azab yang disegerakan itu di dunia ada dua. Ya, pertama adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu disegerakan ya, azabnya dunia. Yang kedua adalah zulm, kezaliman kepada sesama. Ya, tadi macam-macam tadi, ngemplang hartanya, uangnya, atau menzolimi kehormatannya dan yang lain-lain ya kan. Itu kalau tidak sempat diselesaikan di dunia dengan cara minta maaf, silaturahim, maka ya sebelum di akhirat juga sudah ada penyelesaian di dunia dalam bentuk azab ya pada orang yang zalim itu tuh kan. Jadi betul itu ya, akan dikumpulkan, dan sebelum di akhirat saja di dunia sudah diberikan kesempatan ya kan, mendingan mumpung di dunia, sebab tingkatan balasan itu di akhirat tuh lebih ya, kalau sakitnya lebih sakit kan, begitu kan, itu menderita. Jadi tidak perlu menunggu nanti aja diselesaikan di akhirat ya, sekarang ya kan. Dan kalau sekarang itu kan jadi selesai ya, silaturahim menjadi balik kembali, bahkan yang tadinya kurang harmoni ya menjadi harmoni lagi kan, bagus, saling mendoakan begitu. Jadi itulah semangat silaturahim selama saling memaafkan itu menjadi penting ya kan di dunia ini, sebelum ya kita berpisah dengan orang-orang yang ada masalah atau kita ada masalah dengan orang-orang tersebut. Wallah. Ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ghiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa akhrijil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ghanimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li syuhada'i Falastin. Amin ya Allah. Allahumma taqabbal syahadatahum ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya Allah. Mansur jihadahum ya Allah. Allah mansur jihadahum ya Allah. Wa dammir al-yahud al-ghashimin al-zalimin ya rabbal alamin bijabarutika wa izzatika wa nasrika ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.